mental orang tertolol sedunia. Wow. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Wow. Bubarin DPR ini kadang-kadang ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan bubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Ya. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Beneran. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan itu kan karena merusak mental manusia. Yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Wow. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Berarti. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya sampai kapanpun tidak akan berubah, sama aja. Terima kasih ya. Bangsa ini. Nah ini guys, dua presiden Indonesia yang pernah menolak DPR. Ini videonya guys. Kepada yang bersalah. Inilah dua presiden Indonesia yang berani membubarkan DPR karena dirasa tidak ada gunanya. Padahal tadi ada yang statement orang yang mau bubarin DPR itu adalah orang OON katanya kan. Konstituante dengan menerbitkan dekret presiden pada tahun 1959. Pembubaran konstituante ini kemudian disusul dengan pembubaran DPR. Kedua, siapa lagi kalau bukan presiden nyentrik kita kala itu? Wah, idola. Tahun 2001 Gus Dur langsung mengeluarkan dekret pembubaran DPR. Namun dekret tersebut kemudian ditentang oleh sejumlah pihak. Dua diantaranya Wapres RI kala itu Megawati Soekarno Putri dan Amin Rais selaku Ketua MPR RI. Bahkan Amin Rais sampai turun langsung mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memboikot isi dekret tersebut. Kerusuhan di mana-mana dan Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya sebagai presiden. Kemudian majulah Wapres Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai presiden untuk menggantikan Gus Dur. Pertanyaannya, jika DPR dibubarkan, lalu siapa nanti yang akan menghabiskan uang rakyat? Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Waduh, tolol guys. Waduh, tolol sedunia. Ini kalau almarhum Bung Karno atau almarhum Gus Dur bisa mendengar di alam barja, wah pastinya kesinggung dia. Nah gua nih dikatain tolol katanya. Karena kan si Pak Roni tadi bilang mental membubarkan DPR, artinya kalau kita bisa definisikan itu ide atau pikiran membubarkan DPR. Nah sedangkan Karno dulu tidak hanya sekedar ide atau pikiran, malah ya mewujudkan ya pembubaran DPR dengan mengeluarkan dekret tahun 1959 ya. Dan Gus Dur juga tahun 2001 juga dia mengeluarkan dekret juga membubarkan DPR. Artinya tidak hanya sekedar ide atau pikiran, tapi dia sudah berusaha untuk membubarkan DPR walaupun itu dianggap tidak konstitusional dan akhirnya menyebabkan beliau diturunkan sebagai presiden Republik Indonesia ya. Nah, jadi kedua tokoh ini memiliki ide itu minimal gitu. Nah, kedua tokoh ini masuk kategori tolol. Wow. No comment. Yang kedua, Pak Roni bilang paling tolol sedunia katanya gitu. Nah, kita coba lihat di negara lain ya, banyak negara yang malah konstitusinya memungkinkan ada mekanisme pembubaran DPR ya, kayak di Malaysia ya, di Prancis, Jepang, Indonesia dan sebagainya. Dan yang dimaksud dengan pembubaran DPR itu ya bukan lembaganya juga yang dibubarkan ya, tapi orang-orangnya ya, anggota DPR itu yang dipecatin semua gitu ya, diganti dengan yang baru gitu ya. Kalau misalnya dianggap tidak kompeten, ya dianggap tidak profesional, dianggap korup misalnya gitu. Di negara lain ya bisa seperti itu ya. Jadi kata tolol itu gimana ya? Sahroni menyebut kita ini orang tolol sedunia jika menginginkan minta DPR dibubarkan. Ini tantangan buat rakyat Indonesia. Ini kita ditantang oleh Sahroni, seluruh rakyat Indonesia. Benar. Jangan bikin malu. Mulut Sahroni ini harus diladeni. Beneran.
Itu mulut suara yang memuakkan, menjijikkan bagi wakil rakyat. Kita harus meladeni tantangan Sahroni. Malu kita disebut tolol. Siapa yang tolol sebenarnya? Kalau mau bubarkan DPR, Nah, nggak ini harus ide demo. guys, ini ide guys. Ini Semua aku itu cocok kali sia-sia. sama abang ini. Mantap lah ini. Buang-buang waktu saja. Bahkan bisa merusak aset negara. Ada cara yang lebih mudah dan elegan Ya. untuk bubarkan DPR tanpa harus demo. Tunggu saja momen pemilihan legislatif tiba. Dan di saat itulah kita kompak, bersatu. Nggak usah milih. Kosongkan kotak suara buat DPR. Iya. Walaupun mereka Masuk kasih duit, akal ya. ambil duitnya, tapi nggak usah dipilih. Yakin saya, dengan sendirinya DPR bubar. Nah, guys, dari sini kita bisa paham. Jadi kita mau demo sebesar apapun, ya kan? Kayaknya sih gimana? Kayaknya sih sia-sia juga kan. Mending gini, pas ada pencalonan DPR, nah kita nggak usah nyoblos. Nah, baru di situ mungkin DPR akan sadar dengan sendirinya. Kalau itu kotak kosong semua, mungkin DPR sadar diri. Kalau dia emang tidak ada yang memilih dan tidak ada yang setuju dengan keadaan DPR, dengan keberadaan DPR. Jadi menurut saya pribadi kayak gini. Gak usah demo lah, capek demo dari tahun berapa kan? Kita tuntut RUU perampasan aset juga, tapi tak pernah direspon, tak pernah ada ujung, tak pernah ada kenyataan yang mau misalkan RUU perampasan aset. Sedangkan masyarakat sudah muak mungkin dengan demo, dengan di sosmed juga berbicara lantang, senggol oknum DPR yang selalu tidak membuat masyarakat puas. Mungkin udah capek. Mending inilah, mending kita nggak usah nyoblos kalau ada pencoblosan DPR. Mending kayak gitulah. Kita buktikan kepada DPR kalau kita itu tidak membutuhkan DPR. Kosongkan aja tuh kotak suara. Baru di situ akan merasa si DPR-nya akan sadar diri kalau dia itu emang tidak dibutuhkan oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia. Udah guys ya. Yang sudah nonton, yang sudah like, terima kasih banyak. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah, semoga kalian dilancarkan rezekinya, saya selalu dimudahkan segala urusannya. Amin amin Allahumma amin. Bye bye. Assalamualaikum.